menjelaskan tentang jalan lahir. Jalan lahir itu terbagi atas dua. Yang pertama itu bagian keras yang terdiri dari tulang-tulang panggul, dan yang kedua itu bagian lunak yang terdiri dari otot dan ligamen. Nah, tulang panggul itu dibentuk oleh yang pertama itu dua koksae, satu sakrum, dan satu koksigis. Baiklah, yang pertama kita bahas yaitu tulang koksae, di mana tulang koksae ini terbagi menjadi dua, yaitu destra dan sinistra. Dan tulang koksae ini juga terbagi atas tiga ruas tulang lagi. Yang pertama yaitu tulang ilium atau tulang usus, isium, tulang duduk, dan pubis, tulang kemaluan. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah tulang ilium atau tulang usus, di mana tulang ini adalah tulang terbesar dari tulang panggul yang berada di bagian atas dan belakang dari tulang panggul. Bagian yang mengalami penebalan itu disebut dengan crista iliaca, sedangkan ujung depan dari crista iliaca yang menonjol disebut dengan spina iliaca anterior superior, dan yang di bawahnya disebut dengan spina iliaca anterior inferior. Nah, sedangkan di bagian belakang itu disebut dengan spina iliaca posterior superior, dan di bawahnya spina iliaca posterior inferior. Bagian yang memisahkan antara pelvis mayor dan pelvis minor disebut dengan linea innominata. Ini adalah bagian linea innominata, di mana linea innominata ini adalah bagian dari pintu atas panggul. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah tulang isium ataupun tulang duduk, di mana bagian bawah ini yang menebal disebut dengan tuber ischiadicum, yang fungsinya untuk menopang badan saat duduk. Dan pinggir belakang yang menonjol ini disebut dengan spina ischiadica. Selanjutnya yang kita bahas adalah tulang pubis ataupun tulang kemaluan, di mana tulang ini terdapat di sebelah bawah dan depan dari tulang ilium. Nah, dari tulang pubis ini yang berhubungan dengan ilium disebut dengan ramus superior, sedangkan yang berhubungan dengan isium itu disebut dengan ramus inferior. Ramus inferior kiri dan kanan itu membentuk arcus pubis. Terus, tulang yang di bagian depan ini yang dihubungkan oleh artikulasi atau sambungan disebut dengan simfisis pubis. Selanjutnya yang kita bahas adalah tulang sakrum atau tulang kelangkang, di mana tulang sakrum ini berbentuk segitiga, lebar di bagian atas dan mengecil di bagian bawah. Tulang sakrum ini terdiri atas 5 ruas, 1, 2, 3, 4, 5, dan terdapat lubang dan garis tengah yang dilalui oleh saraf yang dinamakan dengan foramen sacralia. Ini namanya foramen sacralia. Terus tulang sakrum ini berhubungan dengan tulang ruas kelima dari tulang pinggang yang menonjol disebut dengan promotorium. Bagian samping dari tulang sakrum yang menghubungkan dengan tulang ilium itu disebut dengan articulatio sacroiliaca. Ini adalah articulatio sacroiliaca yang menghubungkan antara ilium dan sakrum. Terus yang di bagian bawah ini yang berhubungan dengan koksigis. Selanjutnya, kita bahas tentang tulang koksigis yang dapat kita lihat dari gambar berikut, di mana tulang koksigis ini terbentuk atas 4 ruas tulang yang menyatu. Terus, terdapat hubungan antara tulang sakrum dan tulang koksigis yang disebut dengan articulatio sacrococcygeus.
Terus pada saat persalinan, tulang koksigis ini memungkinkan mengalami sedikit pergeseran sejauh 2,5 cm pada saat persalinan. Itu tulang pangkal paha kanan dan tulang pangkal paha kiri itu dihubungkan oleh simfisis pubis. Selanjutnya kita masuki ke ukuran-ukuran pintu atas panggul, di mana ukuran pintu atas panggul itu terbagi atas 3. Yang pertama itu ada conjugata vera, diameter transversa, dan oblik. Nah, ukuran pertama itu disebut dengan conjugata vera atau anterior posterior, yang dapat dimulai atau dapat kita ukur dari promotorium ke pinggir atas simfisis, yang panjangnya itu 11 cm. Nah, selanjutnya itu ada melintang, diameter melintang atau transversa, yang kita ukur dari linea innominata kiri ke linea innominata kanan, yang panjangnya atau ukurannya itu 12,5 sampai 13 cm. Selanjutnya itu ada diameter oblik, yang dapat kita ukur dari articulatio sacroiliaca ke tuberculum pubicum, yang panjangnya itu atau ukurannya 13 cm. Nah, selanjutnya kita masuk ke ukuran bawah panggul. Ukuran pertamanya adalah ukuran muka belakang, yang dapat kita ukur dari pinggir bawah simfisis ke ujung sakrum. Pinggir bawah simfisis ke ujung sakrum dengan diameter atau ukurannya 11,5 cm. Nah, selanjutnya itu ada ukuran melintang. Dapat kita ukur dari tuber ischiadicum kiri ke tuber ischiadicum kanan dengan diameter atau ukuran 10,5 cm. Selanjutnya itu ada diameter sagittalis posterior, di mana dapat kita ukur dari ujung sakrum ke pertengahan dari ukuran melintang. Itu diameternya 7,5 cm. Kita lanjut ke bagian lunak dari tulang panggul. Itu terdiri dari otot dan ligamen. Nah, ligamen itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, dari permukaan belakang tulang kelangkang ke tulang usus disebut dengan ligamen sacroiliaca. Dan dari permukaan depannya disebut dengan ligamen sacroiliaca anterior. Dan yang kedua, dari tulang kelangkang ke spina ischiadica disebut dengan ligamen sacrospenosum. Yang ketiga, dari tulang kelangkang ke tuber ischiadicum disebut dengan ligamen sacrotuberosum. Nah, selanjutnya kita masuki ke anatomi kepala bayi, di mana anatomi kepala bayi ini tersusun oleh beberapa tulang penyusun. Yang pertama itu terdiri dari 2 frontalis, dextra dan sinistra, 2 parietal, dextra dan sinistra, 2 temporal, temporal dextra, temporal sinistra, dan 1 occipital. Nah, di kepala bayi itu terdapat sutura. Sutura itu merupakan batas antara 2 tulang, di mana sutura di kepala bayi itu terdiri dari 4 sutura. Yang pertama itu ada sutura frontalis yang berada di tulang frontal, terus ada sutura coronalis yang berada di antara tulang frontal dan parietal, sutura sagittalis yang berada di antara tulang parietal kiri dan tulang parietal kanan, terus ada sutura lamboidea yang berada di antara tulang parietal dan tulang occipital. Nah, fontanel itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu fontanel mayor, ubun-ubun besar. Yang kedua itu adalah fontanel minor atau ubun-ubun kecil. Nah, yang pertama kita bahas adalah fontanel minor, disebut juga ubun-ubun kecil, di mana berbentuk segitiga. Terus terdapat persilangan antara sutura sagittalis dan sutura lamboidea. Terus ubun-ubun kecil ini juga merupakan letak presentasi belakang dari kepala janin, terus pada saat pemeriksaan dalam. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah ubun-ubun besar atau bisa disebut dengan fontanel mayor. Nah, di mana fontanel mayor ini berbentuk segi 4, terus terdapat persilangan antara sutura sagittalis dan sutura frontalis dengan sutura coronalis.
Terus ubun-ubun besar ini juga merupakan letak dari puncak kepala. Nah, di kepala bayi ini terdapat molase. Molase itu sendiri merupakan celah yang berada di antara sutura. Nah, molase itu terbagi menjadi 4, ada molase 0, molase 1, molase 2, dan molase 3. Nah, kalau molase 0 itu, tulang-tulang di kepala bayi itu terpisah sehingga dapat dipalpasi, seperti yang ada di pantom ini. Kalau molase 1, itu tulang-tulang kepala bayi itu saling bersentuhan, seperti ini. Kalau molase 2, itu tulang-tulang kepala bayi itu tumpang tindih, tapi dapat dipisahkan. Kalau molase 3, itu tulang-tulang kepala bayi tumpang tindih, tapi tidak bisa dipisahkan. Kita masuki ke diameter kepala bayi, di mana diameter kepala bayi yang pertama itu ada suboccipitobregmatica, di mana yang dapat kita ukur dari ubun-ubun besar ke bawah oksipital, tulang oksipital. Itu panjangnya itu 10 cm. Kalau kita ukur secara melingkar, itu panjangnya 32 cm. Nah, selanjutnya itu ada suboccipitofrontalis, itu dari tulang frontal ke belakang tulang oksipital. Sini. Itu kalau panjangnya 11 cm, kalau melingkar itu panjangnya 33 atau 32 cm. Selanjutnya ada diameter fronto-oksipital, di mana dapat kita ukur dari tulang frontal ke tulang oksipital. Itu panjangnya 12 cm. Kalau kita lingkarkan, itu panjangnya 34 cm. Selanjutnya itu ada diameter oksipitomento yang dapat kita ukur dari dagu ke pertengahan antara ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Itu panjangnya 13 cm. Panjangnya 13 cm. Terus kalau kita lingkarkan, itu panjangnya mencapai 35 cm. Nah, selanjutnya ada ukuran atau diameter submentobregma, itu dapat kita ukur dari ubun-ubun besar ke dagu bayi. Itu panjangnya 10 cm. Kalau secara melingkar, itu panjangnya mencapai 32 cm. Selanjutnya ada diameter bipariental, itu dari tulang pariental kiri ke tulang pariental kanan. Ini. Itu panjangnya mencapai 9,5 cm. Terus ada bitemporal, itu kita ukur dari temporal kanan ke temporal kiri. Begini. Itu panjangnya mencapai 8 cm.